Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah pergumulan kita pandemi, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, jemaat yang saya kasihi, baik yang di Kelapa Gading, Kerawang, di Solo, dimanapun Anda yang sedang ikut ibadah pada hari ini. Saudara, saya ingin undang kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pengakuan. Kita akan mulai ibadah kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita sepenuhnya untuk datang menyembah, memuliakan nama Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Ini semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu statement bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa jalan kita selalu rata. Tapi percayalah satu hal, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, mari kita datang menyembah Tuhan kita. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sama-sama kita mau katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi dengan sungguh hati datang kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku. Sekali lagi Bapak Ibu, sembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau katakan Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh pujian ini mengingatkan kami sekali lagi Tuhan, untuk kami bersyukur. Untuk kami bersyukur Tuhan. Terkadang Tuhan keadaan sekitar kami Tuhan membuat kami lupa akan Tuhan. Kami sering meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkadang masalah, beban berat yang kami pikul saat ini Tuhan, itu yang membuat kami bertanya-tanya, Tuhan di mana Engkau Tuhan? Tuhan Engkau di mana Tuhan di saat kami berbeban berat Tuhan? Di saat kami mungkin mengalami pergumulan yang begitu berat Tuhan. Tetapi kami percaya hari ini Tuhan, kami mau datang dengan sungguh-sungguh. Kami mau meletakkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di situ Tuhan menyertai, di situ Tuhan menolong. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami masih boleh diberikan kesempatan beribadah. Di mana kami melihat orang mungkin di luar sana sangat sulit Tuhan mencari waktu untuk beribadah. Tetapi kami diberikan kesempatan walaupun melalui ibadah online. Kami percaya pertolongan, lawatan Tuhan tetap ada bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Apabila di dalam kehidupan kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan kami. Tuhan layakkan kami. Tuhan kuduskan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu kami dengan hati yang suci, dengan hati yang kudus juga mau datang kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai ke akhirnya, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, itu yang boleh menolong, memberkati setiap kami. Kami tidak tahu Tuhan, jemaat-Mu di rumah dimanapun mereka berada, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, pada saat ini biarlah dengan kesungguhan hati mereka percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menolong, mengangkat setiap sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan segenap hati saya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada, di tempat ini, di rumah kita masing-masing, saya percaya sama-sama kita diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kasih senyum dulu dong kanan kirinya. Katakan, yuk sama-sama menyembah Tuhan. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Tepuk tangan, memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu masuk ke gerbangnya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pujian menyembah Tuhan kita. Karena Dialah yang layak dipuji, Dialah yang layak disembah. Sama-sama kita puji. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, puji dia jublah sang Prakala, musik dan tarian. Mari semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan penuh sukacita, naikkan pujian itu kepada Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, amin, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia jublah sang Prakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari semuanya sorakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Pada saat ini kita mau menyiapkan hati kita masing-masing untuk kita menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sekali lagi mau datang kepadamu Tuhan, dan kami mau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan Kristus Yesus
Engkau cukup bagi kami. Christ is enough for me. Thank you, Jesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. To every trial my soul will sing, no turning back, I've been set free. Nyatakan Bapak Ibu. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Terima kasih Tuhan. Dengan senang hati sekali lagi kami mau katakan, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. To every storm my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Sama-sama kita mau katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything sekali lagi nyatakan, Christ is enough. Christ is enough for me, Lord. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I declare, I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. Oh yes, Lord. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning
is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, everything I need. We want to declare, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hati, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, yang ada di Kerawang, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di Solo. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik dan Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga hari ini, siang hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami sukacita. Tuhan tetap memberikan kepada kami damai sejahtera. Meskipun keadaan di sekitar kami tidak memungkinkan buat kami untuk boleh bersukacita. Tapi terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan pimpinanmu. Kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan Allah berkati kami. Tolong kami agar dengan kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu, kami dimampukan mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang pada siang hari ini, saya mengambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu mewarisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Dan dialah kamu percaya kepada Allah.
yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu authentic life. Bapak, Ibu, Saudara, apa arti dari authentic? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, authentic itu berarti dapat dipercaya. Otentik itu juga berarti asli, tulen, dan sah. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari arti otentik, yaitu asli, tulen, dan sah, ada 3 istilah lain, ataupun kemudian muncul 2 istilah lain, yaitu ada kata original. Kata original itu memiliki arti asli, namun asli bukan dalam pengertian lawan dari palsu, tetapi asli yang pertama atau yang awal. Dan hal ini dikaitkan biasanya dengan sesuatu yang pertama kali dihasilkan. Seperti misalkan, pertama kali yang menyanyikan sebuah lagu, ya, pertama kali yang memunculkan sebuah produk. Maka kata original itu berarti yang pertama kali, asli yang pertama kali dari yang ada. Nah, itu arti dari kata original. Yang kedua adalah kata genuine, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata genuine itu berarti lawan dari kata palsu. Nah, kalau kita berbicara tentang produk, bisa saja produk itu disebut genuine, tetapi tidak original. Sebab, atau karena sebuah produk itu mengalami sebuah perubahan. Tetapi dia itu genuine. Tetapi dia itu sebenarnya juga asli. Tetapi mungkin bukan yang pertama, tetapi sudah oleh karena pengembangannya. Nah, ini kata genuine, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yaitu kata authentic. Authentic itu sendiri sebuah, jikalau itu diperkenalkan dari sebuah produk, yaitu benar-benar dari aslinya, atau produk itu memang diproduksi, gitu ya. Memang diproduksi dan produk itu dari awal berasal dari pabrik tersebut yang memproduksinya. Dan kalau itu autentik berbicara tentang sebuah sejarah, maka hal itu berkaitan dengan sebuah dokumen, yang dokumen itu sudah terverifikasi, dan dokumen itu didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang tidak terbantahkan. Makanya ini sangat-sangat menunjukkan sebuah keautentikan. Lalu kalau itu digambarkan dengan seorang individu, Bapak Ibu Saudara, maka seorang yang otentik ini adalah seorang yang tidak dibuat-buat di dalam hidupnya. Tidak dibuat-buat sewaktu dia mengekspresikan dirinya. Jadi hidupnya itu memang apa adanya. Hidupnya itu tidak memakai sebuah topeng. Dan saat dia melakukannya, atau saat dia bertindak, ataupun melakukan sesuatu apapun, dia itu tidak punya tujuan untuk membanggakan diri sendiri, tidak punya tujuan untuk menyatakan siapa dirinya sendiri, sehingga
dari yang dia lakukan itu, orang lain itu kemudian memujinya. Orang lain itu kemudian melihatnya dan kemudian memberikan kepada dia sebuah pujian. Nah, orang yang otentik atau pribadi yang otentik tidak seperti itu. Tetapi orang yang berpribadi otentik itu yang mengekspresikan dirinya itu dengan apa adanya. Tidak ada tujuan yang lebih daripada dirinya. Tetapi orang yang ada di sekitarnya itu, dia akan merasa nyaman oleh karena keberadaan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam bidang psikologi, otentik itu menjelaskan tentang seorang yang menjalani sebuah kehidupan sesuai dengan jati dirinya, sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. Dan ketika dia melakukan sesuatu itu tidak dengan terpaksa mengikuti tuntutan masyarakat, tapi melakukan itu semata-mata memang dia harus menjalaninya sesuai dengan jati dirinya. Maka kalau kita mau berbicara tentang sebuah authentic life itu, maka itu berbicara tentang soal kehadiran hidup kita. Dan saat kita menjalaninya dengan penuh, menjalinnya penuh dengan sebuah keyakinan bahwa yang kita lakukan itu tidak dengan kepura-puraan. Namun yang kita lakukan itu penuh dengan sebuah kejujuran, penuh dengan sebuah integritas. Dan ketika itu kita lakukan, maka sebuah kejujuran dan integritas itu akan membuat orang yang ada di sekitar kita itu merasa nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, Larry Kleider itu memberikan ciri-ciri ke orang percaya yang memiliki pribadi otentik itu. Di antaranya yang pertama adalah dia itu memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, yang dibuktikan dengan tekun membaca kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, dia memiliki hasrat dan keinginan yang kuat untuk menyembah Tuhan. Adanya kerinduan, adanya sebuah kesukacitaan saat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, adanya sebuah pertobatan dari dosa. Adanya takut untuk melakukan dosa. Dan yang keempat, memiliki kerinduan memenangkan jiwa buat jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Dan yang kelima, dia bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus. Dan yang keenam, dia sangat menjunjung dan menghargai akan kesatuan sebagai orang percaya. Seperti yang didoakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, kasih yang nyata terhadap sesama, terlebih kepada orang yang termarginalkan. Nah, itu menjadi sebuah fokus, sebuah kerinduan di dalam hidupnya. Dan yang kedelapan, hidup kudus dan berintegritas itu menjadi pribadi atau menjadi sebuah nilai dan karakter yang dimiliki oleh seorang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 ini, mari kita akan belajar akan sebuah kehidupan yang otentik. Sebuah kehidupan yang menunjukkan sebagai orang percaya. Meskipun mungkin di dalam tengah-tengah kehidupan pergumulan yang tidak menentu. Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Kita melihat seperti yang Pak Petrus tuliskan kepada jemaat yang ada di perantauan, kepada jemaat pendatang yang berada di banyak tempat. Secara khusus Petrus merindukan bahwa hidup mereka sebagai hidup seorang yang percaya kepada Kristus menyatakan kehidupan yang otentik. Dan pada siang hari ini, mari kita yang pertama kita akan merenungkan apa yang menjadi ciri sebagai seorang atau bagaimana seorang itu
bisa memiliki kehidupan yang otentik? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang otentik itu didasarkan pada iman yang benar. Sekali lagi, kehidupan yang otentik itu didasarkan kepada iman yang benar. Dalam ayat 21 dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang percaya seharusnya mendasarkan hidupnya dan hanya didasarkan iman yang tertuju kepada Kristus. Kristus itu menjadi pedoman di dalam hidupnya. Kristus itu menjadi dasar di dalam hidupnya. Seluruh pengajaran, seluruh kebenaran, seluruh hidup kita didasarkan kepada Kristus. Dan itu yang menjadi dasar di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa lama kita percaya kepada Kristus? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama itu ternyata tidak menentukan bahwa kita ini menjadi semakin mirip dengan Kristus. Meskipun kita beribadah kepada Tuhan, meskipun kita memuji memuliakan nama Tuhan, tapi ternyata itu tidak bisa membuktikan kita bisa mirip dengan Kristus. Kadang Kristus itu hanya dijadikan sebagai idola saja. Kristus itu dijadikan sebagai tokoh saja. Menjadi tokoh yang diidolakan, tokoh yang kemudian disanjung-sanjung saja mungkin. Dan Kristus itu mungkin hanya sebagai figur yang bisa menolong dan dibutuhkan saat diperlukan saja. Dan Kristus itu tidak diikutsertakan di dalam seluruh agenda dan rencana hidup daripada kita. Dan Kristus itu pada akhirnya tidak dijadikan dasar di dalam kehidupan kita. Namun seorang yang memiliki kehidupan otentik, itu hidupnya didasarkan kepada iman yang benar. Kepada iman Kristus itu sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai pribadi yang memang sudah membebaskan kita dari setiap belenggu dosa kita, dari segala permasalahan dan pergumulan hidup kita. Dan dia adalah menjadi pengentara dan Tuhan kita. Nah, apakah itu menjadi dasar? Apakah itu kemudian menjadi sebuah iman yang terus kita miliki, terus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, titik awal menjadi seorang yang hidup otentik itu harus percaya dan mempercayai Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Mengimani sekali lagi dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan memberikan jaminan dalam hidup kita. Dan dalam situasi yang sama, menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, lalu dia juga menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita menjadi seorang yang kemudian mungkin mudah khawatir di dalam hidup kita. Di dalam menjalani sebuah kehidupan itu menjadi seorang yang mudah khawatir. Namun, kalau hubungan kita ini bertumbuh, dan bertumbuh kita mempercayai Kristus, maka kekhawatiran itu akan memudar oleh karena pertumbuhan dan pengenalan kita kepada Kristus. Maka kita, dalam hidup kita ini harus belajar. Dan di dalam pertumbuhan itu, tentunya akan disertai dengan sebuah pertumbuhan, yaitu di dalam doa yang penuh dengan kepasrahan. Di dalam doa yang kita meyakini dan kita hanya percaya, menyandarkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya memang bukan sesuatu yang mudah. Demikian kita dapat dipercaya bukan juga sesuatu yang gampang. Dapat dipercaya oleh orang lain itu bukan sesuatu yang gampang. Namun, agar kita memiliki dasar percaya yang kuat itu, kita harus mengizinkan Roh Kudus
untuk bekerja dan bebas di dalam diri kita. Di dalam Amsal yang ketiga ayat 5 dan 6 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, sungguh pengamsal ini mengajarkan kepada kita agar kita mempercayakan seluruh dan segenap hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Jangan kita bersandar kepada apa yang kita tahu, apa yang kita bisa mengerti, dan bahkan apa yang kita yakini bahwa itu menjadi sebuah kehikmatan atau hikmat daripada manusia saja. Tapi kita bersandar dan berserah kepada Kristus, kepada Roh Kudus untuk bekerja dengan bebas di dalam diri kita. Dengan berdasarkan kepada hal ini, maka kita menjadi seorang yang seharusnya dapat dipercayai oleh orang lain pada akhirnya. Dipercayai dalam perkataan kita, dipercayai dalam mungkin apa yang kita janjikan, dipercayai dalam segala urusan yang kita lakukan, berkaitan mungkin dengan waktu kita, berkaitan dengan banyak hal yang ada di dalam hidup kita. Apakah kita kemudian menjadi orang yang bisa dipercaya? Sebab seorang yang dapat dipercaya adalah identik dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akhirnya menjadi dasar dan model hidup kita. Dalam situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Apakah iman kita menunjukkan iman kita yang benar? Iman kita ini apakah sudah menunjukkan sebagai orang yang memiliki keotentikan? Apakah kita menunjukkan hidup yang otentik? Mari kita memiliki dan mendasarkan kepada iman yang benar, iman yang jelas di dalam Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang otentik itu berfokus pada pengharapan yang benar. Dalam ayat yang 13 sana dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sudah ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Tapi lama kenal, jadikah kita tahu dan semakin mengenalnya? Belum tentu, bukan Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita nggak bisa tahu 100%, tapi ternyata kita tidak bisa mengenal bahkan pasangan kita pun dengan 100%. Mungkin saja dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita menikah, bahkan sudah bertahun-tahun yang menikah, terhadap pasangan pun mungkin kita belum bisa mengenal dengan jelas, dengan pasti siapa pribadi pasangan itu. Bapak Ibu Saudara, maka hal yang sama jika kita berada dalam sebuah komunitas, kita akan bisa mengetahui satu dengan yang lain apa yang menjadi perilaku dan keberbedaan kita. Sehingga kita bisa pada akhirnya jangan mengedepankan sebuah persepsi menilai orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah gambaran yang pada akhirnya apa yang menjadi fokus di dalam sebuah komunitas itu. Apa yang menjadi fokus kita sebagai seorang yang percaya. Sudah seharusnya yang menjadi fokus kita sebagai orang percaya memfokuskan kepada pengharapan yang benar. Kalau kita baca tadi, pengharapan yang benar itu dinyatakan ataupun didasarkan kepada pengenalan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yang mengajarkan kepada kita kemudian menyiapkan seluruh akal budi kita, waspada dan meletakkan
hidup kita memfokuskannya hanya memandang kepada Kristus. Maka dengan demikian, sebagai seorang yang memiliki kehidupan otentik, yang berfokus pada pengharapan yang benar, hidupnya akan menunjukkan sebuah hidup yang transparan, hidup yang jujur sebagai anak yang taat dan tidak menuruti hawa nafsu, bahkan keinginan-keinginan daging di dalam kebodohan kita. Tetapi menjaga hidup tetap kudus di dalam seluruh kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang otentik itu juga ditandai dengan pengharapan kepada Kristus menjadi fokusnya, sehingga ia akan lebih terbuka, lebih jujur, lebih transparan menyatakan sisi kehidupannya kepada Tuhan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebab yang bermula dari apa adanya. Jadi dia menyatakan hidup itu apa adanya. Tidak juga menutupi sehingga itu berdampak kepada sebuah relasi. Jadi kehidupan yang otentik itu, yang berpengharapkan pada Kristus itu, menunjukkan sebuah kehidupan yang transparan, yang jujur, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Apa adanya hidup itu. Dan itulah yang saya percaya menjadikan sebuah relasi sangat indah dan sangat harmonis, sangat baik antara satu dengan yang lain, seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Saya dikatakan demikian. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah pernyataan yang begitu jelas bahwa kita harus dengan keterbukaan, kehidupan yang berfokus pada pengharapan pada Kristus didasarkan dengan sebuah keterbukaan. Bahkan di dalam sebuah relasi itu ada sebuah keterbukaan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memfokuskan pengharapan kita ini kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang disediakan oleh dunia. Maka seorang yang demikian itu tentunya tidak akan memiliki kepura-puraan di dalam hidup. Tidak sibuk ingin menjadi sempurna, namun lupa penuh dengan ketidaksempurnaan. Tidak ingin lebih benar, namun ternyata menjadi seorang yang masih berdosa. Ingin menerima pujian dan penghargaan, ingin menjadi atau berusaha menampilkan yang sebenarnya, bukan menunjukkan keautentikan saja. Sudah kadang kita ini hanya berhias dan bersolek yang luarnya saja. Kita mendandani diri kita, mungkin seolah-olah supaya dilihat oleh orang lain itu lebih baik. Tapi seperti di dalam Matius 23 ayat 27, jangan-jangan kita ini seperti kuburan yang hanya melabur luarnya saja, padahal di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Kita hanya menghias, kita hanya memperbaiki sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia, sesuatu yang mungkin baik dilihat oleh manusia, sedangkan orang yang di luar sana tidak melihat jati diri atau karakter hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang yang memfokuskan diri kepada Tuhan, hidup dengan jujur, hidup dengan transparan, tidak ada keterpura-puraan, tetapi adanya kejujuran dan transparan
menyadari diri kita. Saat kita mulai dengan kejujuran, maka akan mengalirlah kemujuran dalam hidup kita. Sekali lagi, saat kita mulai dengan kejujuran, maka akan mengalir kemujuran di dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Saudara, yang terakhir. Kehidupan otentik itu merealitaskan kasih dengan benar. Di dalam ayat yang ke-22 di sana dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Seorang yang otentik adalah seorang yang mampu menjadikan kasih yang telah diterima itu menjadi sebuah realitas. Jadi bisa menyatakan kasih itu di dalam realitas kehidupannya. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar bisa berkata-kata dengan baik dan manis, bukan hanya sekedar ucapan yang indah, namun merealisasikan dalam sebuah perbuatan yang nyata. Itulah seorang yang otentik. Seorang yang sungguh-sungguh, maka di dalam kehidupannya menyatakan kasih itu kepada sesamanya. Setelah di tengah-tengah kehidupan mereka yang ada di perantauan itu, mereka menjadi seorang pendatang. Mereka menjadi seorang asing di beberapa tempat yang ada, baik itu di Pantos, baik itu di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Tentunya mereka itu memiliki pergumulan-pergumulan yang berbeda. Sebagai seorang pendatang, tentu saja sudah memiliki pergumulan sendiri. Tetapi di sana Petrus mengingatkan agar yang mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan tulus ikhlas. Dan bahkan melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Saling mengasihi dan dengan segenap hati. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Seorang yang otentik itu bisa merealisasikan kasih di dalam kehidupannya. Bisa membuktikan diri. Dia bisa melakukan kasih. Bukan menuntut orang lain untuk melakukan. Tapi dia melakukan kasih terlebih dahulu dengan memberi teladan kepada orang lain. Seorang yang bisa merealisasikan kasih itu, dia juga bisa melimpah dengan ucapan syukur. Dan dibuktikan dengan berterima kasih dan selalu berterima kasih dengan situasi kondisi yang apapun dia alami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar di dalam situasi kondisi yang sulit seperti ini. Di dalam pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Apakah pergumulan dan masalah itu justru membuktikan kita sebagai seorang yang otentik. Membuktikan kita sungguh-sungguh adalah seorang yang memiliki pribadi yang bisa merealisasikan kasih itu. Atau kita hanya sekedar bisa berbicara, bisa berteori, bisa berkata-kata, tapi tidak bisa melakukan. Bukan demikian tentunya orang yang memiliki kehidupan otentik. Tetapi orang yang memiliki kehidupan otentik adalah orang yang bisa merealisasikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya masih mengingat di dalam 3 minggu yang lalu, ada sebuah pergumulan di dalam keluarga kami yang kami alami bersama-sama. Kami sekeluarga mengalami COVID. Kami positif COVID. Dan saat itulah Bapak Ibu Saudara, apa yang kami pikirkan? Apa yang kami kemudian rasakan? Kami merasakan bahwa di dalam itu semua, kami terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, itu yang kemudian bisa menolong kita, bisa melalui sebuah kehidupan yang sulit itu. Tetap bersyukur dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, saat kami bisa terus bersyukur, kami terus bersyukur, Tuhan kemudian pulihkan dan kemudian pulihkan. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah kesulitan yang seperti itu, apakah kita kemudian menyalahkan sebuah keadaan? Apakah kita menyalahkan sekitar kita? Tetapi mari kita mengingat bahwa dalam setiap keadaan itu sesungguhnya Tuhan pakai untuk membentuk kita
dan membawa di dalam kebaikan kita. Seorang yang memiliki kehidupan otentik, dia memiliki kasih yang terrealisasikan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Kalau Petrus menggambarkan bahwa kita ini seperti bunga rumput yang menjadi kering, bunga rumput yang menjadi gugur. Artinya apa? Kehidupan kita ini adalah sebuah kehidupan yang kesempatan. Kita mau pakai seperti apa kehidupan kita ini? Mari kita menunjukkan sebagai seorang yang memiliki kehidupan otentik. Dan tentunya sekali lagi, kita dasarkan iman kita kepada dasar iman yang benar. Kita berfokus pada pengharapan yang benar. Dan mari merealisasikan kasih yang benar itu dalam kehidupan seharian kita. Banyak orang yang di sekitar kita yang melihat dan membutuhkan kasih yang nyata daripada kita. Apa yang kita lakukan? Apakah sekedar perkataan? Apakah kita mau bisa menunjukkan seorang yang memiliki kehidupan otentik? Biarlah Tuhan memberkati kita. Biarlah Tuhan menolong kita di dalam masa sulit yang seperti ini. Mungkin hari ini kita menghadapi pergumulan. Tetapi mari kita tetap menyatakan sebuah kehidupan yang otentik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk kebenaran yang mengingatkan kami, meneguhkan kami, bila kami bisa memiliki dan kami memiliki cara hidup yang otentik. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Supaya kebenaran ini menjadi sebuah tuntunan di dalam kehidupan kami. Berkati pergumulan kami, berkati masalah kami hari ini, berkati apa yang kami hadapi hari ini Tuhan. Tuhan tolong dan jamah pimpin kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan satu ayat firman pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. 2-3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami sekali lagi diajarkan Tuhan untuk merasa cukup Tuhan. Kami juga merasa cukup karena kami memiliki Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar Tuhan, bagaimana kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin persembahan kami ini jauh dari kata sempurna Bapa, tapi tolong Tuhan layakkan persembahan kami. Bila kami yang memberikan dengan penuh sukacita, Tuhan juga akan berkati setiap kami. Berkati juga mereka yang belum memiliki kesempatan untuk memberikan Tuhan. Bila Tuhan juga boleh menolong, memberkati setiap mereka. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu dapat melakukan persembahan hari ini melalui transfer ke rekening ataupun scan QR barcode yang ada di dalam layar. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
baru, pasti yang terbaik. Amin. Pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan Warta Gereja. Saudara yang saya kasihi, selamat pagi. Saya yakin dan percaya melalui hamba-Nya pada hari ini berbicara kebenaran firman Tuhan kepada kita. Kita berdoa agar sungguh-sungguh Tuhan juga memberkati, khususnya juga pelayanan hamba-Nya. Dan kita berterima kasih juga khususnya untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk hari-hari yang kita lewati yang tidak mudah, tapi Tuhan terus sertai. Dan hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, kita terus berdoa buat negara kita, bangsa negara kita Indonesia. Doakan juga untuk para pemimpin. Doakan juga untuk gereja kita. Doakan untuk gereja-gereja di Indonesia agar terjadi sebuah kebangunan. Agar mereka boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, doakan gereja kita boleh menjadi saluran berkat. Boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk support yang sudah berikan. Untuk perhatian sudah berikan. Kesetiaan sudah selama ini boleh mengikuti ibadah di gereja kita, memberikan persembahan, dan mengikuti beberapa aktivitas pelayanan pembinaan di gereja kita. Tuhan yang memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kita bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara-saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita membacakan visi gereja kita yang demikian. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Amin. Doksologi. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupanmu, dimanapun kau berada, tetap setia melayani Tuhan, memuliakan Dia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, jemaat yang terkasih. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.